Jalan ini berujung, pasti ada batasnya. Tak seorang pun tahu bila sampai akhirnya. Detak jantungku getar, denyut nadiku, semua hembusan nafas ini usai waktunya nanti. Debu kembali menjadi debu, semua hayat insan kan berlalu. Tetapi sesuai janji firman-Nya, Dia bawa kita ke rumah Bapa. Detak jantungku getar, denyut nadiku, semua hembusan nafas ini usai waktunya nanti. Debu kembali menjadi debu, semua hayat insan kan berlalu. Tetapi sesuai janji firman-Nya, Dia bawa kita ke rumah Bapa. Debu kembali menjadi debu, semua hayat insan kan berlalu. Tetapi sesuai janji firman-Nya, Dia bawa kita ke rumah Bapa. Dia bawa kita ke rumah Bapa. Shalom saudara sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali jumpa dalam program Suara Kebenaran, yang melalui program ini saya berharap saudara-saudara sekalian diberkati oleh Tuhan, diubahkan oleh Tuhan. Menjadi kerinduan kita semua, saudara, kita menjadi anak-anak Tuhan yang diubahkan, yang dibaharui Tuhan. Saudaraku, hidup adalah perjuangan. Pasti kalimat ini tidak asing bagi semua orang. Memang hidup adalah perjuangan. Banyak hal yang harus diperjuangkan oleh manusia dalam menjalankan roda kehidupan. Dalam berbagai aspek kehidupan, manusia mengalami banyak kesulitan. Itulah sebabnya maka ada perjuangan
untuk menyelesaikan, mengurai setiap kesulitan itu. Menghadapi kehidupan ke depan, dunia ke depan, manusia akan lebih berat menjalaninya. Sebab dunia semakin sulit dijalani. Berbagai krisis kehidupan sedang dan akan menimpa manusia lebih berat. Dari krisis moral, krisis ekonomi, krisis politik, krisis keamanan, krisis ekosistem bumi, dan lain sebagainya. Dunia sekarang sedang menghadapi berbagai krisis, sampai krisis total. Semua ini merupakan realitas kehidupan yang tidak bisa dihindari. Alkitab juga telah menubuatkannya dengan sangat jelas mengenai keadaan dunia menjelang kedatangan Tuhan ini. Jelas. Oleh sebab itu sangatlah bodoh kalau orang Kristen berharap dunia akan menjadi semakin baik, dunia akan semakin nyaman dihuni. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Dalam memenuhi kebutuhan hidup, pemenuhan kebutuhan jasmani ke depan, manusia akan semakin mengalami kesulitan dan berat. Tetapi bagaimanapun berat dan sulitnya memenuhi kebutuhan hidup jasmani, betapa sulitnya menjalani roda kehidupan ini, yang paling rumit, yang paling sulit, yang semakin berat adalah bagaimana kita bisa hidup tidak bercacat dan tidak bercelah. Dalam berbagai aspek bidang hidup manusia akan mengalami kesulitan. Dunia ke depan adalah dunia yang semakin berat dijalani. Semakin sulit dihadapi. Tetapi lebih dari segala kesulitan, yang paling sulit adalah bagaimana hidup tidak bercacat dan tidak bercelah. Bagaimana memiliki kehidupan yang sempurna dengan mengenakan gaya hidup Tuhan Yesus. Dunia makin jahat. Standar kebaikan moral manusia makin merosot. Jangankan jadi sempurna, untuk menjadi baik pun sudah sangat sulit, saudaraku. Jadi dunia ke depan ini membuat keselamatan semakin mahal. Keselamatan semakin mahal artinya, saudaraku, makin sulit orang dikembalikan ke rancangan Allah semula. Keselamatan di sini artinya dikembalikannya manusia ke rancangan semula Allah. Makin sulit. Jadi mahalnya keselamatan bukan karena keselamatan itu sendiri, tetapi bagaimana menjalani proses mengerjakan keselamatan di tengah-tengah dunia yang semakin fasik. Bagaimana kita hidup di tengah-tengah dunia yang semakin bejat. Bagaimana menjadi orang saleh di tengah-tengah orang salah. Bagaimana menjadi alim di tengah orang-orang yang lalim. Saudaraku sekalian, jadi dengan kejahatan atau kedurhakaan semakin bertambah, sehingga kasih kebanyakan orang semakin dingin,
maka makin sulit kita memperagakan kehidupan yang sesuai dengan pikiran perasaan Tuhan. Tidak heran, saudaraku, kalau semakin banyak orang-orang Kristen yang meninggalkan iman dan mengabaikan anugerah Tuhan yang begitu besar yang Tuhan berikan. Bila kita mengerti ini, maka kita bisa memahami mengapa Tuhan Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, Ia Allah akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Iman yang dimaksud oleh Tuhan Yesus di sini adalah iman yang benar. Sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus, yaitu kehidupan seperti yang diperagakannya. Ini, iman yang dimaksud oleh Tuhan Yesus adalah iman standar yang benar. Sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus, yaitu kehidupan seperti yang diperagakan oleh Tuhan Yesus. Apakah kalau Tuhan Yesus datang ke dunia nanti, dia mendapati iman? Kalau Anak Manusia itu datang, apakah ia mendapati iman di bumi? Artinya bahwa semakin langka orang yang benar-benar memiliki iman yang benar. Jadi di sini, saudaraku, tidak tergantung Tuhan, tergantung manusia. Jadi sangat keliru kalau orang berpandangan Allah menentukan orang yang selamat dan tentu juga di pihak lain yang dibiarkan binasa. Sebab di akhir zaman makin sedikit, hampir-hampir tidak ada orang yang selamat. Begitu. Nah, ini karena Tuhannya tidak sanggup menyelamatkan orang, atau kuotanya dikurangi, atau karena memang manusianya dalam kehendak bebasnya memilih tidak taat, memilih tidak patuh. Itu loh, saudaraku. Jadi jangan saudara terbawa dengan ajaran yang menyimpang dari Injil yang benar. Ya, jangan. Itu keliru. Kalau Tuhan menentukan orang selamat dan yang lain dibiarkan binasa, itu salah sekali, saudaraku. Nah, sekarang kalau kita lihat di Eropa, kita lihat gereja-gereja tutup gitu, saudara. Ada yang berubah jadi supermarket, jadi kafe, dan yang konyol di satu negara, ada yang jadi sex shop, toko seks, begitu. Aduh, saudara, ini yang tidak berdaya Tuhan atau manusianya yang jahat. Atau kuotanya memang dikurangi. Kalau zaman dulu yang selamat, itu kalau abad 15-16 yang selamat dari seluruh Eropa misalnya 5 juta. Sekarang tinggal 500 orang. Ini kuotanya dikurangi, atau karena Tuhan tidak sanggup menyelamatkan manusia, atau manusianya memang semakin jahat, dengan kehendak bebasnya tidak meresponi anugerah Tuhan, sehingga mereka semua membinasakan dirinya. Yang benar yang terakhir ini. Jadi jangan menyalahkan Tuhan, karena Tuhan tidak menghendaki seorang pun binasa, saudara. Jadi kalau Tuhan berkata, jika Anak Manusia itu datang, adakah yang mendapat iman di bumi? Ini kan bentuk satu keraguan, saudara. Ya, sekaligus memberi peringatan kepada kita loh, saudara. Keraguan apakah masih ada orang benar gitu. Nah, bagi kita harus berjaga-jaga karena semakin sedikit orang benar. Tentu ini tidak bergantung pada Tuhan, bergantung pada manusia. Jelas ya, saudara, Tuhan Yesus berkata,
Ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Nah, iman yang dimaksud oleh Tuhan Yesus di sini adalah iman standar yang benar, sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus, yaitu kehidupan seperti yang diperagakannya. Nah, oleh sebab itu saudaraku, sulitnya menyelenggarakan proses keselamatan ini, karena sulitnya menyelenggarakan proses keselamatan ini, maka dibutuhkan ketekunan. Dibutuhkan ketekunan. Ketekunan harus dibangkitkan dari diri sendiri. Ketekunan harus selalu dikobarkan dan dibaharui atau diupdate. Harus. Ketekunan tidak bisa dibiarkan. Artinya orang berharap nanti muncul dengan sendirinya. Tidak bisa. Jadi jangan berpikir bahwa Tuhan akan mengobarkan ketekunan itu. Kalau demikian, Tuhan tidak adil mengobarkan ketekunan di hati seseorang, tapi tidak mengobarkan di hati orang lain. Betapa diskriminatif dan jahatnya Allah seperti itu. Sebab ada orang yang berpendirian, kalau aku dipilih Tuhan untuk selamat, maka Tuhan akan memberi kepadaku ketekunan. Jadi atas orang yang tidak ditentukan selamat, ia tidak memiliki ketekunan. Kalau dunia semacam ini, maksud saya kalau dunia memiliki tatanan seperti itu, betapa tidak dinamisnya. Dinamikanya hanya pada diri Allah, tidak pada diri manusia sama sekali. Sehingga interaksi antara Allah dan manusia tidak proporsional. Juga interaksi antara manusia dengan lingkungannya tidak proporsional. Sebab semuanya dikerjakan oleh Allah sendiri. Dan maka tidak ada pengadilan, tidak perlu ada pengadilan. Ketekunan harus dikobarkan dari diri sendiri. Lah Tuhan yang bicara kok. Rohmu harus menyala-nyala. Kamu harus bertekun sampai akhir. Bukan, nggak ada itu ayat yang mengatakan aku buat kamu tekun. Nggak ada. Aku buat kamu berkobar-kobar. Nggak ada. Tuhan yang bilang jangan kerajinanmu kendor. Tidak ada pernyataan aku buat kerajinanmu tidak kendor. Jangan diputarbalikkan firman yang begitu jelas. Akhirnya ngawur, kacau. Akhirnya hidup kekristenan tidak bergulir secara proporsional. Nah, saudaraku sekalian, jadi hendaknya kita tidak berpikir dangkal dengan meyakini bahwa ketekunan kehidupan orang percaya itu bisa muncul dengan sendirinya karena Tuhan yang memunculkan. Hendaknya kita tidak berpikir dangkal dengan meyakini bahwa ketekunan akan diberikan Tuhan dan akan bergerak dengan sendirinya dalam kehidupan orang percaya. Jangan begitu. Menurut beberapa orang yang telah menyimpang dari kebenaran, mereka berpikir ketekunan orang percaya akan ditaruh Tuhan dalam diri orang-orang yang dipilih Tuhan untuk selamat. Saudaraku, harus diingat bahwa proses perubahan dari manusia berdosa jadi manusia Allah merupakan pergumulan konkret yang harus dialami. Tidak cukup diyakini atas dasar suatu pandangan doktrin tertentu. Yakin kita telah selamat, yakin Allah memberi ketekunan, yakin akhirnya kita sampai di surga. Itu semua jadi imajinasi. Itu hanya imajiner. Jadi kaku. Iman hanya menjadi sesuatu yang dirumuskan di dalam pikiran. Padahal iman itu sesuatu yang harus dihidupi dalam diri seorang.
dihidupkan dalam diri seseorang, dipraktekkan, saudaraku. Terkait dengan hal ini, betapa berbahaya pandangan yang mengatakan bahwa orang-orang tertentu sudah dipilih Tuhan untuk selamat dan yang sudah terpilih tersebut dengan sendirinya memiliki ketekunan. Wah, ini salah sekali. Pengajaran ini cenderung membawa orang percaya kepada kawasan imajiner daripada perjuangan konkret untuk sempurna. Jadi keyakinan bahwa Allah menentukan orang yang selamat dan memberi ketekunan ini, ya saudaraku sekalian, cenderung, ya, pengajaran itu cenderung membawa orang percaya kepada kawasan imajiner daripada perjuangan konkret untuk sempurna. Adalah sangat keliru kalau perjuangan untuk sempurna dengan mengenakan gaya hidup Tuhan Yesus dipandang sebagai usaha untuk mencapai keselamatan. Jadi saudara juga jangan salah mengerti. Kalau kita berjuang mau sempurna, kalau kita berjuang mengenakan gaya hidup Tuhan Yesus, itu bukan supaya kita selamat. Keselamatan bukan karena perbuatan baik dalam standar tertentu. Keselamatan dimulai dari korban Tuhan Yesus di kayu salib. Ia menebus dosa manusia. Semua dosa manusia telah dipikulnya di kayu salib. Oleh karena Tuhan telah memikul semua dosa manusia, maka manusia yang pertama harus jadi baik. Ini manusia yang tidak mendengar Injil atau yang salah mendengar Injil. Mereka dihakimi menurut perbuatan. Tetapi bagi orang percaya, saudaraku, dengan memahami Injil ini, maka orang percaya dituntut untuk sempurna. Sempurna. Dan untuk sempurna ini dibutuhkan ketekunan yang luar biasa. Sekarang ini saudara, boro-boro jadi sempurna, hidup tidak bercacat, tidak bercela sama sekali. Untuk menjadi baik saja sudah luar biasa sulitnya, boro-boro sempurna. Untuk jadi baik aja susah. Itulah sebabnya dibutuhkan ketekunan. Dan ketekunan ini jangan saudara pahami sebagai dianugerahkan Tuhan. Nah, kalau semua dikerjakan Tuhan, manusia tidak punya bagian. Kalau masih ada orang yang berkata, ada Pak bagiannya. Bagiannya apa? Ya bagiannya ya dia harus tekun juga. Loh, ini kan satu pandangan yang bertolak belakang. Kalau Anda masih nekat, itulah misterinya. Ya, jadi konyol saudaraku. Konyol itu. Tuhan tidak mengajarkan sesuatu yang misteri sampai kita tidak tahu sama sekali. Justru saudaraku sekalian, kebenaran-kebenaran itu membuka mata kita terhadap rahasia Allah. Jadi manusia yang berdosa ditebus oleh Tuhan Yesus. Dosa masa lalu, dosa akan datang, semua akibatnya telah dipikul oleh Tuhan Yesus. Tetapi manusia itu sendiri harus baik. Bagi yang tidak mendengar Injil atau salah mendengar Injil, harus menjadi baik. Karena apa yang dilakukan terhadap saudara yang membutuhkan pertolongan, itu mendapat anugerah. Orang yang mengasihi sesamanya, orang yang mendapat anugerah. Pasti. Tetapi bagi orang percaya yang mendengar Injil yang benar, dia bukan hanya dituntut untuk berbuat baik kepada sesamanya, tetapi memiliki pikiran perasaan Allah. Wah, ini ketekunannya dibutuhkan secara nekat. Nekat. Kalau tidak nekat, tidak bisa. Tidak bisa. Harus nekat. Mengikut Tuhan Yesus itu nekat. Berani mengorbankan segala sesuatu. Kenikmatan-kenikmatan dunia dilepaskan. Pilihannya hanya satu, Tuhan. Tidak ada yang lain. Pilihannya hanya Tuhan. Tidak ada yang lain. Di sini saudaraku sekalian, kita bisa melihat fakta
bagaimana seseorang akan mengalami dan menerima anugerah itu. Fakta di mana seorang mengalami kasih karunia itu, saudaraku. Jadi kasih karunia itu dialami seseorang kalau orang itu memberikan respon yang benar. Membangun, mengobarkan ketekunan di dalam dirinya. Tidak cukup berkata, Tuhan berikan aku kobaran api semangat untuk menjadi sempurna. Tuhan berikan aku kobaran api ketekunan. Enggak ada di Alkitab begitu. Enggak ada. Jadi jangan ngarang lah. Salah itu. Ketekunan harus dikobarkan dari diri sendiri. Tergantung free will, kehendak bebas seseorang, saudaraku. Jadi tidak bisa Anda menunggu Tuhan mengobarkan api ketekunan itu. Karena api ketekunan itu harus dikobarkan dari diri sendiri. Dikobarkan lalu dijaga. Bagaimana cara menjaga? Caranya adalah jangan mengingini apapun dan siapapun. Ingini Tuhan dan kerajaannya. Maka kobaran ketekunan untuk menjadi orang saleh, kobaran ketekunan untuk menjadi orang suci, kobaran itu akan terus menyala menghanguskan hidup seseorang. Kobaran itu harus dibangun sendiri, diupdate, dan jangan mengingini apapun dari dunia ini. Sebab kalau kita mengingini suatu, kobaran itu makin redup sampai bisa mati sama sekali. Tapi ketika kita meninggalkan segala keinginan dosa, kobaran api untuk menyenangkan Tuhan, kobaran api untuk memuaskan dari Tuhan, kobaran api untuk melakukan kehendak Tuhan, berkembang begitu dahsyat. Sampai kita berkata, yang kuingini Engkau saja Tuhan, nggak ada yang lain. Wah, di situ saudaraku, orang menemukan pelabuhannya. Jangan harap Anda mendapatkan pelabuhan tanpa ketekunan. Dan jangan harap mendapatkan ketekunan tanpa meledakkan, membangun dari diri sendiri, dan memeliharanya, saudaraku. Harus dikobarkan. Api itu harus dikobarkan. Api ketekunan itu kita sendiri yang mengobarkan. Jangan menunggu Tuhan. Karena Tuhan memberikan kepada kita independensi, kemandirian. Apakah Anda mau mengobarkan cinta dunia atau cinta Tuhan? Kalau kita berkata, aku mengobarkan cintaku akan Tuhan. Ya, aku akan mengobarkan ketekunanku akan Tuhan. Dengan ku tinggalkan dunia dengan segala kesenangannya. Jadi, itu bisa. Tapi kalau saudara tidak serius meninggalkan percintaan dunia, saudara masih berharap dunia bisa membahagiakan saudara, Anda tidak pernah memiliki ketekunan dengan benar. Sebaliknya orang tekun bekerja, tekun cari nafkah, tekun karir, tapi tidak tekun sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Saudara, berkenaan dengan proses penyempurnaan menjadi manusia Allah dengan mengenakan gaya hidup Tuhan Yesus, ada prinsip penting yang harus dipahami, bahwa perubahan itu haruslah perubahan yang bertahap. Tidak bisa berlangsung secara ajaib, tetapi melalui proses bertahap yang sangat ketat dan secara natural. Dalam hal ini orang percaya harus memiliki ketekunan dan tidak mengharapkan mujizat dari hal yang bersifat spektakuler. Saudaraku, kita prihatin kalau ketemu orang-orang yang menganggap bahwa mujizat Tuhan itu menjawab semua masalah dengan gampang. Saya percaya mujizat, percaya sekali. Mujizat masih ada. Ya enggak usah ditanyalah saudara, kalau Allah itu ada, mujizat juga pasti ada. Ya. Sesungguhnya mujizat berkenaan dengan perubahan karakter, perubahan watak. Ya. Itu enggak ada. Sesungguhnya mujizat berkenaan dengan perubahan
harus digantikan dengan kerja keras mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Alkitab katakan kerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Itu kerja, bukan mujizat. Nah, memang ini bahaya. Jadi, adanya pemikiran bahwa segala sesuatu bisa diselesaikan secara cepat karena mujizat Tuhan, sampai hal perubahan karakter pun juga bisa diselesaikan secara ajaib. Ini salah. Ini keliru sekali, saudaraku sekalian. Kesembuhan bisa mendadak. Orang miskin jadi kaya bisa. Kenapa tidak? Banyak alasan yang bisa membuat orang menjadi kaya mendadak. Persoalan bisa selesai secara mendadak. Jangan sampai keajaiban-keajaiban yang Tuhan lakukan dalam kasus-kasus tertentu, dalam kehidupan orang-orang tertentu, lalu dibawa-bawa sampai pada masalah perubahan karakter atau perubahan watak. Kalau perubahan watak karakter tidak bisa mendadak, saudara pun juga harus tahu kalau Tuhan membuat mujizat, kesembuhan secara ajaib, pertolongan secara ajaib, itu pun pasti memiliki latar belakang. Tidak sembarangan Tuhan mengadakan mujizat. Tidak sembarangan Tuhan melakukan hal tersebut. Tidak sembarangan. Pasti ada alasan. Dan faktanya dalam kehidupan ini, tidak semua doa yang dinaikkan kepada Tuhan untuk menyelesaikan masalah dengan menggunakan mujizat dijawab atau dikabulkan Tuhan. Ada orang sakit yang berdoa untuk kesembuhan, tetapi juga akhirnya tidak. Mati juga. Ada orang yang berdoa agar masalah ekonominya selesai dengan cara ajaib, ternyata juga ambruk. Itu lebih banyak, bukan banyak, lebih banyak. Karena saudaraku, Tuhan lebih fokus pada keselamatan, yaitu diubahkannya manusia kepada rancangan semulanya. Bagaimana manusia menjadi manusia yang unggul, manusia yang segambar dengan dirinya, itu yang utama, saudara. Dan proses perubahan ke arah kesempurnaan ini, itu paralel dengan proses pertumbuhan fisik. Jadi kalau kita lihat anak dilahirkan atau bayi dilahirkan hari ini, jangan harap minggu depan dia sudah bisa lari. 5 bulan ke depan sudah bisa nyanyi. Prosesnya sangat ketat. Harus bertahap. Hari ini lahir hanya bisa minum susu. Sekian bulan baru bisa makan nasi yang disaring. Tidak bisa umur 7 hari dibelikan nasi bungkus Padang. Nggak bisa. Bahkan prosesnya pun juga sering tidak terdeteksi. Dari hari ke hari, penambahan per milinya tidak bisa dideteksi. Makanya setelah, begini saudara, kalau kita tidak bertemu dengan ponakannya selama 10 tahun, 15 tahun, begitu ketemu kita nggak kenali. Dulu di pangku, ditimang-timang, disayang-sayang. 15 tahun kemudian jadi gadis cantik udah nggak dikenal, jadi perjaka ganteng udah nggak dikenal. Tetapi yang hidup bersama-sama dengan ponakan itu, dia tidak bisa melihat perubahannya, karena perubahan itu bertahap, ya. Tiba-tiba setelah 15 tahun maksud saya, baru kelihatan bedanya. Saudara, sangat ironi ya, kalau untuk banyak hal, orang itu bersedia sabar melewati proses tahapan dengan ketat, seperti proses belajar mengajar di sekolah umum, proses dalam dunia karir,
dunia agrobisnis, sport, dan lain sebagainya. Orang bisa sabar. Ya kalau memang gini, kalau mau maju ya harus sabar, ya ditekunilah toko ini atau restoran ini ya. Yang agrobisnis, tanam kayu hari ini 5 tahun baru bisa jual kayunya. Sabar ya. Yang perikanan, tabur benih, tunggu 2 bulan, 3 bulan. Kalau jenis ikan tertentu sampai 6 bulan. Bisa tekun loh. Tetapi untuk masalah rohani, kok enggak tekun? Maunya otomatis. Tuhan aku mau rendah hati. Blek, lalu bisa rendah hati. Ya enggak iso lah saudaraku. Ya Tuhan aku mau sempurna. Bruk, lalu sempurna. Ya enggak bisa saudara. Maunya cepat dan tanpa proses. Enggak bisa. Dan lebih konyol lagi, orang tidak mengharapkan terjadinya proses itu. Tidak bertekun dalam proses itu. Untuk bisnis, karir, studi, dan yang lain, orang bisa tekun sabar melihat pertumbuhannya dan menantikan sukses, puncak suksesnya. Tapi untuk kehidupan rohaninya, enggak peduli bertumbuh atau enggak bertumbuh. Ini kan sebenarnya bentuk pelecehan terhadap hal-hal rohani. Mereka tidak mengharapkan pertumbuhan, tidak mengharapkan kedewasaan, ya, tidak bermaksud mau jahat, tapi tidak tekun bertumbuh. Makanya konyol kalau sampai orang berpikir bahwa ketekunan itu diberikan Tuhan dengan sendirinya. Pokoknya kalau orang sudah ditentukan selamat, dia dengan sendirinya punya ketekunan. Sekarang ini semakin banyak orang tidak tekun, saudaraku. Ini karena Tuhan sudah tidak tekun lagi. Ini karena Tuhan sudah tidak memberi ketekunan lagi kepada banyak orang. Atau karena memang dunia kita sudah jahat begitu rupa, sampai sedikit orang yang punya ketekunan. Seperti contohnya Eropa. Sedikit sekali orang benar. Nah, gereja-gereja tutup, sepi, malah jadi objek wisata. Ada yang berubah jadi kafe, berubah jadi supermarket, ada yang berubah jadi sex shop, toko seks. Benar-benar menjijikkan. Coba, saya pernah ketemu dengan seorang wanita di pesawat terbang. Dia ini baru menemui boyfriendnya di Indonesia. Dia wanita Swiss seingat saya. Kebetulan dia duduk di samping saya, biasa ngobrol. Dari mana Yuda datang? Ngomong-ngomong lah. Saya tanya, sudah pergi ke Danau Toba belum? Sudah ke Jogja belum? Ke Bali belum? Oh sudah. Cantik Indonesia, iya. Saya tanya, are you Christian? Yes, I am, jawabnya. Apa Anda Kristen? Dia jawab, ya saya Kristen. Are you going to church? Apa kau pergi ke gereja? Jawabnya mengejutkan. What for? Untuk apa? Coba. Kristen tapi untuk apa ke gereja? Ini salah satu wajah orang-orang Eropa. Kalau saudara sudah pergi ke Eropa beberapa kali tahu itu. Ya. Gereja-gereja itu sepi. Sepi. Hari Minggu orang tidak ke gereja. Anak-anak muda weekend sudah pergi jauh. Ya, sudah persiapin clubbing malamnya. Aduh. Ini karena Tuhan sudah tidak memberi ketekunan. Kuota orang yang ditentukan selamat berkurang. Atau karena manusianya memang manusia yang sudah tambah jahat. Jawabannya jelas. Karena manusia dengan kehendak bebasnya memilih jadi jahat. Mereka pasti tidak memikirkan soal pertumbuhan rohani. Proses penyempurnaan. Di mana-mana saudaraku sekalian. Banyak orang yang sudah tidak lagi menghargai nilai-nilai rohani. Banyak orang merendahkan nilai-nilai rohani dan mengesampingkannya karena menganggap murahan.
Sementara hal-hal duniawi yang dianggap lebih penting, mereka bersedia untuk menantikannya dengan tekun proses bertahap keberhasilannya. Ya, untuk hal rohani tidak diperhatikan, mau bertumbuh mau tidak. Kalau mau benar maunya dadakan. Sementara hal duniawi dianggap lebih penting. Bagaimana menjadi lebih sukses dalam studi, karir, bisnis, dan lain-lain. Mereka bisa menantikannya dengan tekun, proses bertahap keberhasilannya. Untuk hal rohani, diantaranya mencapai kesempurnaan, mereka tidak bersedia bergumul dalam proses bertahap yang lebih berat dan sulit. Mereka menginginkan mencapai kesempurnaan dengan cara mudah, atau kalau jujur, mereka tidak menginginkan sama sekali. Tidak butuh. Ini sungguh amat kurang ajar. Kalau perkara-perkara duniawi yang menyangkut pemenuhan kebutuhan jasmani, mereka bersedia berkorban apapun, berjuang dengan tekun, dan menunggu dengan sabar. Tetapi untuk perkara-perkara rohani, mereka tidak berbuat hal yang sama. Tidak sedikit mereka yang menunda memberikan perhatian untuk hal rohani. Ini kan kurang ajar. Tapi suatu kali, saudaraku, setiap orang harus menghadap tahta pengadilan Tuhan. Ya, orang harus bertanggung jawab atas segala sesuatu yang dilakukannya di dalam dunia ini. Salah satu bahaya yang berunsur penyesatan yang sekarang sangat marak adalah ketika gereja mengarahkan jemaat kepada masalah pemenuhan kebutuhan jasmani dan mengajarkan penyelesaiannya secara instan, secara cepat, mendadak, dan ajaib dengan menggunakan kuasa Tuhan yang spektakuler. Saya sudah singgung tadi, misalnya secara mendadak dapat sembuh dari sakit. Cara mudah menjadi sehat dan tidak sakit dengan mengandalkan kuasa bilur Tuhan. Pemulihan ekonomi dengan mudah. Naik kelas, lulus sekolah dengan doa. Mudah, semua gampang, wes gampang. Semua dibuat gampang. Mereka merasa itu jalur yang diinginkan oleh Tuhan. Supaya Tuhan dapat menampilkan diri, dapat dibanggakan, dikagumi, lalu Tuhan dimuliakan. Saudara, Tuhan kita tidak begitu. Tuhan mau unjuk kuasa supaya orang kagum dan memuji-muji namanya. Wah, tidak begitu. Tuhan tidak begitu. Tuhan memang punya mujizat. Mujizat memang masih ada. Tuhan akan melakukan itu atau mengadakan mujizat untuk orang-orang tertentu dalam pertimbangan tertentu. Jangan Anda berpikir sembarangan Tuhan, ya saudaraku, membuat mujizat. Ya, jangan berpikir begitu. Orang percaya hanya dituntut meyakini kuasa Allah dan kuasa Allah akan dinyatakan. Itu ajaran yang sekarang ini marak. Pola pelayanan dan gerakan seperti ini akhirnya membawa jemaat kepada pemikiran bahwa untuk menjadi anak Allah yang baik, yang sempurna, bisa secara ajaib, secara instan dengan mujizat Tuhan. Jadi ngawur kan? Padahal saudara, untuk bertumbuh dewasa harus ada tahapan-tahapan yang ketat. Seperti anak bayi sampai bisa dewasa, itu tahapan ketat ya saudaraku. Kalau anak umur 3 tahun ya, untuk bisa setinggi 1,5 meter itu tunggu 20 tahun. Nggak bisa 6 bulan langsung tinggi, nggak bisa. Itu strictly. Jadi orang harus tekun menghadapi ajaran yang menyimpang. Seakan-akan semua bisa diselesaikan secara instan atau cepat. Kita harus
mengerti bahwa proses penyempurnaan sangat bertahap. Itulah sebabnya firman Tuhan mengatakan di Efesus pasal 5 ayat 14-17, kita harus menggunakan waktu yang ada. Waktu menjawab. Waktu itu kendaraannya, saudaraku. Jadi tidak ada sesuatu yang bisa secara instan membuat orang itu jadi sempurna. Tidak ada. Proses secara bertahap. Itulah sebabnya Tuhan berkata, jadikan semua bangsa muridku. Murid itu belajar. Pemuridan adalah proses belajar secara bertahap. Dari bodoh menjadi pinter, dari tidak cakap menjadi cakap. Kalau kita bawa anak kita ke sekolah umur 7 tahun, dia bisa, maksud saya, anak kita umur 5 tahun kita bawa ke sekolah. Kita tunggu dia bisa baca tulis, itu 6 bulan, setahun, 2 tahun. Apakah kalau kita bawa anak kita umur 5 tahun di sekolah, minggu depan sudah pintar matematik? Kan nggak bisa, saudara. Tunggu 10 tahun baru cakap matematik. Baru bisa berbahasa Inggris dengan baik. Baru bisa memiliki analisa-analisa yang baik. Itu perlu waktu. Waktunya panjang sekali. Harus tekun. Jadi kalau Tuhan berkata, jadikan semua bangsa muridku, artinya harus ada proses. Dan prosesnya itu proses belajar secara bertahap, ya. Dari bodoh jadi pintar, dari tidak cakap menjadi cakap. Di dalam Roma pasal 12 ayat 1 dan 2, ya. Di situ dikatakan bahwa orang percaya harus mempersembahkan tubuh sebagai persembahan, ya, sebagai persembahan yang berkenan, ya saudara. Dan persembahan segenap hidup itu di ayat yang kedua merupakan landasan bagaimana seseorang mengalami pembaharuan. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kan gitu. Jangan serupa dengan dunia ini. Berubahlah, ditransformasi. Transformasi. Dalam bahasa aslinya metamorfoste. Dari kata ini kita menemukan metamorfosa, proses. Ya. Kalau kita belajar metamorfosa, ya, dari ulat yang menjijikkan jadi kepompong, dari kepompong jadi kupu-kupu. Saya memperhatikan ulat yang jadi kepompong. Karena waktu kecil keluarga saya pernah memelihara itu ulat untuk bisa diambil sutranya. Wah, banyak ulat. Ulatnya dibiakkan. Jadi lihat ulat saya sampai hari ini nggak takut. Tapi saya lebih takut cicak. Kalau cicak, ya takut. Tapi kalau ulat enggak. Kan dari kecil saya bisa pegang ulat. Namanya ulat sutra. Banyak ulat. Kepompong, ya. Itu kepompongnya bisa diambil jadi sutra. Dulu musim orang piara itu, dan di rumah kami dulu banyak, ya, ulat-ulat begitu, saudara. Jadi nggak jijik. Saya nggak jijik. Saya lihat itu prosesnya, ya, dari ulat itu jadi kepompong. Proses. Ternyata kekristenan itu proses. Metamorfosa. Dari ulat menjijikkan. Banyak orang takut ulat. Lalu jadi kepompong. Dari kepompong jadi kupu-kupu. Wah, saudara. Ulat menjijikkan, kalau sudah jadi kupu-kupu, very beautiful. Very beautiful. Very beautiful. Waktu saya ke Manado, ada satu daerah, banyak kupu-kupu. Anak-anak muda, anak-anak kecil,
Ya, dia menjajakan itu kupu-kupu. Di Manado, di Makassar, atau di daerah mana saya lupa. Kupunya cantik-cantik, saudara. Saya belanja kupu-kupu, ya, di satu kertas karton, ditutup plastik, berbagai jenis kupu-kupu. Saya beli banyak sekali. Murah. Saya taruh di satu bingkai. Sebagian masih ada hari ini. Sebagian sudah hancur. Tapi itu kupu-kupu very beautiful. Jangan lupa, sebelum jadi kupu-kupu yang very beautiful, ulat yang menjijikkan. Orang lihat ulat sudah, ya, belum pegang udah. Tapi lihat kupu-kupu very beautiful. Tuhan mau kita jadi very beautiful. Dari acak-acakan, dari watak yang buruk, dari karakter yang menjijikkan, jadi pribadi yang agung, ya, yang indah, ya, very beautiful. Dan Tuhan akan merubah kita secara bertahap untuk itu. Untuk itu dibutuhkan ketekunan, saudara. Dan sekali lagi, jangan berpikir Tuhan memberi ketekunan secara otomatis seseorang bisa tekun. Ketekunan harus saudara bangkitkan dari diri sendiri. Ketekunan harus saudara kobarkan dari diri sendiri. Ketekunan harus diupdate, dibaharui dari hari ke hari. Sehingga saudara menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh konsisten dalam ketekunan sampai akhirnya kita menjadi sempurna. Ketika kita menutup mata, kita berjumpa dengan Tuhan. Tuhan menemukan pribadinya di dalam pribadi kita. Ya, semua memang meet in Roh Kudus, tetapi orang yang bertekunlah yang bisa digarap Roh Kudus menjadi manusia Allah, man of God yang luar biasa. Inilah Injil ini, saudara. Itulah Injil. Kabar baik, merubah manusia menjadi manusia yang unggul. Itu lebih dari kesembuhan, lebih dari berkat jasmani, lebih dari sukses studi, sukses karir, sukses berumah tangga, atau segala sukses yang lain. Hanya satu sukses yang abadi, ketika kita menjadi manusia Allah. Selamat berjuang, saudaraku sekalian. Nah, saudara, kita sampai di akhir acara ini. Nantikan kami di program yang sama. Di lain kesempatan, kami akan hadir menjadi berkat. Doakan agar program Suara Kebenaran ini merubah banyak orang, saudaraku. Ya, memperbaharui dengan firman yang murni, firman yang kuat, yang sungguh-sungguh menginspirasi saudara menjadi orang-orang saleh Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku sekalian, sampai jumpa. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Sola Gracia. Kepadamu, karena kasih setia yang Kau beri padaku. Aku ada ini karena kebaikan, perlindungan Bapa ku alami selalu. Telah banyak yang Kau perbuat di sepanjang hari-hari hidupku, melewati lembah ke laut, tingginya gunung pergumulanku.
masuk rumahmu, kau tetap setia pegang tanganku. Aku ada ini karena kebaikanmu, perlindungan Bapa ku alami selalu. Telah banyak yang kau perbuat di sepanjang hari-hari hidupku, melewati lembah kelam, tingginya gunung pergumulanku. Tak pernah engkau tinggalkan, tak pernah engkau lupakan aku. Sampai ku masuk rumahmu, kau tetap setia pegang tanganku. Sampai ku masuk rumahmu, kau tetap setia pegang tanganku.